Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Sini saya Muhammad Najamuddin, NRP 572111120 dari Departemen Teknik Mesin. Dan ada saya Gede Bagus Pratama Widyarna, NRP 572111170 dari Teknik Mesin. Ada saya Muhammad Rizal Aulia Rahman dengan NRP 572111161 dari Teknik Mesin. Nama saya Keisha Atialea dengan NRP 5013211102 dari Departemen Arsitektur. Next. Pengertian dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut para ahli, jadi di sini dibeberkan beberapa pengertian. Yang pertama dari Profesor Mr. Kuncoro, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Kemudian dari G.J. Wolfhoff, yaitu hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. Dan yang terakhir ada pengertian dari John Locke, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati, oleh karena itu tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Jadi secara singkat, hak asasi manusia adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Kemudian pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Perangkat dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau konvensi menantang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun secara singkat dalam hak asasi manusia ini, menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Pada abad 12, Inggris dipimpin oleh Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana, kemudian digantikan oleh Raja John Lackland. Bertindak sewenang-wenangan, raja terjadilah pemberontakan dari para baron atau bangsawan. Penyelesaiannya adalah perjanjian antara raja dengan bangsawan uang dikenal Magna Carta 15 Juni 1215 yang berintikan menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Adapun isi Magna Carta tersebut adalah yang pertama, raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan raja di Inggris. Yang kedua, raja akan menghormati hak-hak penduduk. Jadi polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. C. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan hukum sebagai dasar tindakannya. Dan yang terakhir yang D. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk peraturan hak asasi manusia di Indonesia. Secara internasional, HAM diatur dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Namun, secara nasional, HAM diatur dalam UUD 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea pertama, yang menjelaskan tentang pengakuan hak kemerdekaan
Alinea kedua menjelaskan tentang pengakuan hak politik dan ekonomi. Alinea ketiga menjelaskan tentang pengakuan semua hak yang merupakan anugerah Tuhan. Dan alinea keempat menjelaskan tentang rumusan hak asasi manusia. Lalu, dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak kedudukan yang sama dalam hukum. Pasal 27 ayat 2 tentang hak hidup yang layak. Pasal 28 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28A sampai pasal 28J mengatur segala macam hak. Pasal 29 hak kebebasan memeluk agama, dan pasal 31 lalu yang kedua, HAM diatur dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998. TAP MPR ini mengatur macam-macam hak warga negara, dan pada waktu amandemen kedua, UUD 1945, materi TAP MPR ini diadopsi ke dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Materi dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 ini terdiri dari yang pertama, hak hidup, yaitu hak mempertahankan hidup dan mencari kehidupan. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ketiga, hak mengembangkan diri, seperti hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, pengembangan iptek, dan hak untuk memajukan diri secara kolektif. Yang keempat, hak keadilan, seperti hak mendapat imbalan kerja yang layak, status perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, dan kesempatan kerja. Yang kelima, hak kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk memeluk agama, menyatakan pendapat, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, hak untuk bebas berkumpul dan berserikat, dan bebas mengeluarkan pendapat. Yang keenam, hak kebebasan atas informasi. Ketujuh, hak keamanan, yaitu hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, perlindungan diri dan keluarga, suaka politik, dan terbebas dari penyiksaan. Yang ke-8 adalah hak kesejahteraan, seperti hak untuk mendapat hidup yang sejahtera lahir batin, pekerjaan yang layak, dan tempat tinggal yang layak. Lalu yang ketiga, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998. Terakhir, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur tentang pengadilan HAM. Inti dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini adalah pengadilan HAM berkedudukan di lingkungan peradilan umum. Tugasnya adalah memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan orang dewasa atau di atas 18 tahun. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan orang di bawah 18 tahun disidang oleh pengadilan negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi dalam pelaksanaan HAM ini juga terdapat pelanggarannya, di mana pelanggaran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM secara ringan dan pelanggaran HAM berat. Lalu pelanggaran HAM ringan itu adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa manusia. Seperti pada contoh kasus yang sering terjadi ini, pemberian vaksin kosong, bullying, kelalaian pada pemberian vitamin antara kadaluarsa, pencurian, ataupun menghalangi penyampaian pendapat atau aspirasi seseorang. Kemudian ada pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang dapat mengancam nyawa manusia. Di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu genosida atau menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, atau agama. Di mana seperti contohnya adanya penderitaan fisik dan mental pada suatu kelompok, kemudian membuat kondisi yang dapat menghabiskan suatu kelompok seperti pembunuhan atau segalanya, kemudian memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya secara paksa. Kemudian ada sistematik, di sini di mana kejahatan yang biasa dilakukan oleh warga sipil atau masyarakat, di mana terdapat pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pengusiran, ataupun penyiksaan. Kemudian dari pelanggaran tersebut, maka diterapkan sanksi agar si pelakunya ini juga dapat pelanggaran gitu, sanksi. Kemudian di sini berdasarkan pasal 10 KUHP, di mana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun dan minimal 1 hari, pidana kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan dan minimal 1 hari, atau pidana denda. Kemudian ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, atau putusan dari hakim.
Kemudian di sini terdapat pembatasan HAM yang terjadi di Indonesia. Di sini lebih terarah kepada orang asing yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya pembatasan hak pada orang asing yang berada di Indonesia. Kemudian pembatasan waktu kerja bagi orang asing yang bekerja di Indonesia. Kemudian ada pengeluaran pendapat yang bersifat bebas dengan tidak menyerang pemerintah atau hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.